Martial Pick 3493. Menutupi dadanya dengan tangannya. Yang Kai tidak bisa menenangkan aliran darahnya. Ekspresinya menjadi canggung dan setelah lama terdiam, dia tersenyum canggung. Kamu bisa tahu. Karena Bei Limo telah mengatakannya. Dia pasti sudah menyimpulkan bahwa dia sedang berakting. Jadi tidak ada gunanya terus bertindak secara ambigu. Karena itu masalahnya. Lebih baik berbicara terus terang. Bei Limo dengan dingin mendengus saat dia menatapnya dengan dingin. Jika Yang Kai benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya karena afrodisiak, itu bisa dimengerti. Dia telah merencanakan semua ini hari ini untuk ini. Jika dia bisa mempersulit Yang Kai untuk menahan diri dari melakukan apapun pada Raja Iblis ini, itu akan menjadi yang terbaik. Yang Kai adalah pria dari pelacur itu Yu Rumeng. Dan dia juga dikendalikan oleh teknik rahasia segel hati. Kecuali dia bisa mengungkap teknik rahasia ini, hubungan antara mereka berdua tidak akan terpisahkan. Jika dia bisa membiarkan Raja Iblis ini bersenang-senang dengan Yang Kai, itu pasti akan membuat Yu Rumeng jijik. Namun pada kenyataannya, Yang Kai hanya berakting. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Bei Limo. Tanpa alasan, dia telah dimanfaatkan oleh bocah kecil ini, menyebabkan dia menggertakkan giginya karena marah. Jika bukan karena fakta bahwa dia waspada terhadap Yu Rumeng dan Yang Kai masih memiliki nilai, dia akan membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Yang Kai bertanya. Berpikir itu tidak masuk akal. Penampilannya sudah cukup realistis. Jadi tidak ada alasan baginya untuk menunjukkan kekurangan apapun. Apakah itu asli atau palsu? Tentu saja itu tidak nyata. Bei Limo melirik. Sejujurnya, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa pada awalnya. Terutama karena dia terlalu percaya diri dengan metodenya sendiri dan merasa bahwa kultivasi Yang Kai tidak cukup untuk melawannya. Jadi banyak reaksi Yang Kai masuk akal. Tidak sampai Yang Kai mengulurkan tangannya ke bagian bawah gaunnya. Dia melihat beberapa petunjuk. Jeda halus itu hampir seketika. Tapi bagaimana mungkin Bei Limo, sebagai Saint Iblis, tidak menyadarinya? Jeda itu mewakili keraguan. Tetapi jika dia benar-benar terpengaruh oleh obat rayuan, tidak mungkin baginya untuk ragu. Baru kemudian dia dengan tegas memberinya tendangan. Yang Kai menghela nafas, berjalan ke kursi, dan duduk lagi, menatap Bei Limo dengan tulus. Apa gunanya? Kamu memiliki dendam dengan Rumeng. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Mengapa menyeret saya ke dalam ini? Aku tidak bersalah. Bei Limo menatapnya dengan jengkel dan geli. Apakah kamu pikir kamu tidak bersalah? Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia menjawab. Bukankah begitu? Meskipun dia tahu dia tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya, Yang Kai tidak ingin hubungan mereka menjadi terlalu tegang karena dia harus bekerja di wilayahnya untuk saat ini. Bei Limo mencibir. Jika kamu bukan pria Yu Rumeng, ratu ini mungkin tidak akan menganggapmu serius. Tapi siapa yang memintamu menjadi pria pelacur itu? Wajah Yang Kai tenggelam ketika dia berkata, yang mulia setidaknya adalah eksistensi puncak di wilayah iblis. Bagaimana dia bisa berbicara begitu kasar? Bei Limo mengangkat alisnya. Apa? Aku bahkan tidak bisa memarahinya. Kau cukup protektif padanya. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Saint juga seorang wanita. Jika seseorang menghina Saint seperti ini, apa yang akan Saint pikirkan? Bei Limo mencibir. Apakah menurutmu pelacur itu mengutukku di belakangku? Saya tidak peduli apakah Rumeng mengutuk kamu di belakang kamu atau tidak. Tetapi di depan saya. Tolong hormati diri kamu sendiri. Yang mulia. Bei Limo tertegun sejenak. Tampaknya tidak mengharapkan Yang Kai untuk berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bahkan ingin menganiaya dia sekarang, keberanian manusia ini telah melampaui batas. Surga. Jadi apa gunanya mengatakan sesuatu? Dia segera mendengus dingin. Aku hanya harus mengutuk. Jadi apa? Yang Kai tiba-tiba berdiri, menjentikkan lengan bajunya, dan berkata, jika kita tidak setuju satu sama lain, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mohon maafkan raja ini karena tidak dapat membantu kamu dengan gerbang dunia. Saint Venerable harus menemukan orang lain. Mengatakan demikian, dia berbalik dan melangkah pergi.
Jika kamu berani bergerak lagi, senior ini akan mematahkan kakimu. Aku akan menepati janjiku. Bailey Mo dengan dingin menatap punggung Yang Kai. Yang Kai membeku di tempat. Satu kaki di udara. Tidak berani bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Bailey Mo di dalam hatinya. Dia jelas diundang olehnya untuk memperbaiki gerbang dunia. Jadi bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Wanita ini terlalu tidak masuk akal. Namun, Yang Kai juga tahu bahwa dia tidak bisa berdebat dengannya. Tinjunya tidak sebesar miliknya. Bailey Mo berbaring lagi dan melihat punggungnya sambil tersenyum. Dengan ringan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Anak kecil ini cukup masuk akal. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Katakan padaku. Raja ini mengaku kalah. Yang Kai memiringkan kepalanya. Ekspresi kesedihan dan kemarahan memenuhi wajahnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah datang ke benua Proud Snow ini. Jika dia ingin pergi ke Eternal Heaven Continent, dia tidak perlu melewati wilayah Bailey Mo. Dia hanya bisa melewati wilayah Demon Saint lainnya. Bukannya aku ingin melakukan apapun, tetapi kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah kamu benar-benar ingin pergi begitu saja? Yang Kai menghela nafas berat dan berkata tanpa daya. Aku terlalu kasar barusan. Aku harap Saint Venerable bisa murah hati. Itu tidak akan terjadi lagi. Apakah kamu pikir akan ada waktu berikutnya? Bailey Mo dengan dingin mendengus. Juga, aku tidak mendengar ketulusan dalam permintaan maafmu. Lalu ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Bailey Mo menatapnya sejenak sebelum mengangguk ke arahnya. Yang Kai berkedip. Ekspresi curiga muncul di wajahnya. Melihatnya cemberut lagi. Dia dengan enggan berjalan ke arahnya dan menundukkan kepalanya untuk menempelkan telinganya ke telinganya. Bailey Mo menggertakkan giginya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Yang Kai menatapnya dan bertanya dengan serius. Apakah kamu tidak ingin membisikkan sesuatu kepadaku? Bailey Mo sangat marah sehingga dia hampir tertawa. Jika dia benar-benar ingin membisikkan sesuatu, transmisi Divine Sense sudah cukup. Jadi mengapa repot-repot? Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, berlututlah di depan senior ini dan minta maaf. Senior ini akan mengampunimu kali ini. Ekspresi Yang Kai segera menjadi dingin saat dia perlahan menegakkan punggungnya dan menatapnya. Matanya dingin ketika dia berkata, aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Saint Venerable. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Kai akan pergi dulu. Wanita ini sebenarnya telah membuat permintaan yang keterlaluan. Membuat Yang Kai merasa bahwa tidak perlu melanjutkan percakapan ini dengannya. Kali ini, dia bertekad untuk meninggalkan benua Proud Snow. Bahkan jika dia harus benar-benar berselisih dengan Bailey Mo. Dia memang tidak berdaya untuk melawan kekuatan seorang Demon Saint. Bahkan dengan kemampuan luar angkasa, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Tetapi bahkan jika dia mati dalam pertempuran, itu lebih baik daripada dipaksa untuk berkompromi. Mengatakan demikian, Yang Kai berbalik dan pergi. Adapun apakah Bailey Mo akan mengancamnya lagi atau tidak, Yang Kai tidak peduli tentang itu. Paling buruk, dia hanya akan merobek semua kepura-puraan dan bertarung. Tindakannya sangat menentukan. Dan baru setelah dia akan meninggalkan ruangan, Bailey Mo bereaksi dan dengan dingin berkata, kamu mencari kematian. Yang Kai menutup telinga padanya dan melemparkannya ke belakang kepalanya sebelum mengulurkan tangan untuk membuka tirai. Namun, pada saat berikutnya, Demonic Ki yang kuat tiba-tiba bergegas ke arahnya dari belakang. Yang Kai dengan cepat berbalik dan mengedarkan Kaisar Ki-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Ekspresinya berubah drastis saat dia dikirim terbang. Suara patah tulang terdengar dari lengannya saat kekuatan kekerasan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan organ dalamnya bergetar dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Di udara, kesadaran Yang Kai dengan cepat kabur saat dia melihat Bailey Mo mengangkat tangannya sedikit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jatuh ke tanah. Penglihatannya menjadi hitam. Dan sesaat sebelum dia pingsan, hanya satu pikiran yang melintas di benaknya, satu gerakan. Sebenarnya, itu bukan hanya satu gerakan. Karena Bailey Mo tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya dan nyaris tidak berhasil menjatuhkannya dalam setengah gerakan. Meskipun dia tahu jarak antara dia dan Demon Saint sangat besar,
Dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu besar. Di sisi lain, Bei Limo buru-buru bangkit dari sofa empuk dan menatap ke arah keadaan tidak sadar Yang Kai. Matanya yang indah berkedip saat ekspresi gugup yang langka muncul di wajahnya. Itu bukan karena dia khawatir tentang Yang Kai. Tetapi jika dia benar-benar membunuhnya, Yuru Meng pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dengan teknik rahasia segel hati, begitu Yang Kai meninggal, Yuru Meng akan dapat merasakannya dan pindah dari benua Pantom. Pada saat itu, hubungannya dengan Yuru Meng tidak dapat didamaikan. Terlebih lagi, dia tidak berniat membunuh Yang Kai, tetapi dia benar-benar marah padanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pria ini memiliki emas di lututnya? Dia telah membuat permintaan yang begitu keras untuk membuat Yang Kai meminta maaf. Jadi dia sudah siap secara mental untuk ditolak. Dia telah merencanakan untuk menunggunya menolak sebelum tawar-menawar dengannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa pria ini akan pergi begitu saja, sama sekali mengabaikannya. Dalam kemarahannya, dia menyerang. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia paling banyak menggunakan 20% dari kekuatannya. Tidak diketahui apakah dia akan mampu menahan ini. Setelah menatap kosong untuk beberapa napas, Bei Limo mengulurkan tangannya dan menyapu ke seberang ruangan, menyebabkan aura dingin menyebar. Beberapa raja iblis perempuan yang tadinya dalam keadaan kebingungan langsung menggigil dan terbangun. Lihat apakah dia sudah mati, perintah Bei Limo. Itu adalah raja iblis tingkat tinggi yang sama yang telah memarahi Yang Kai sebelumnya. Berjalan ke sisi Yang Kai, dia mengulurkan tangannya dan memeriksa napasnya sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, "Masih hidup." Bei Limo menghela nafas lega dan sedikit mengangguk. "Bagus, kamu masih hidup." Berhenti sejenak. Dia bertanya, "Bagaimana lukanya?" Raja iblis perempuan menjawab, "Beberapa lengan dan tulang dadanya telah patah. Dan 5 jeroan dan 6 perutnya telah sedikit bergeser. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Tidak ada yang serius." Wajah Bei Limo dipenuhi dengan keterkejutan. Fakta bahwa Yang Kai mampu bertahan di bawah 20% dari kekuatannya sudah cukup mengejutkan. Tetapi sekarang bahkan lukanya sangat ringan. Meskipun dia telah mematahkan beberapa tulang, sepertinya dia tidak memiliki semacam pil ajaib di sini. Selama dia minum beberapa pil, dia akan bisa pulih dalam beberapa hari. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika Raja Iblis tingkat tinggi baru saja dipukul oleh telapak tangan itu, dia kemungkinan besar akan mati di tempat. Kultivasi orang ini hanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah. Namun dia masih sangat tahan. Raja Iblis yang sedang memeriksa tubuh Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan tangisan lembut. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. "Apa?" Bei Limo mendongak. Tubuh pria ini sangat kuat. Saat Raja Iblis perempuan berbicara, dia benar-benar mengulurkan tangan dan membelai dada Yang Kai seolah-olah dia ingin memeriksanya. Melihat ini, Bei Limo juga melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh dada Yang Kai. Ki iblisnya melonjak. Dan sesaat kemudian, ekspresi kaget muncul di wajahnya saat dia akhirnya mengerti mengapa Yang Kai bisa selamat dari serangan telapak tangannya. Bersambung.